Banyak orang yang hancur hidupnya karena riba. Jadi kita ini seringkali nggak yakin bahwa Allah itu maha pemberi rezeki. Dan inilah penyebab utama mengapa manusia terlibat dengan riba. Alasannya biasanya sederhana aja. Kalau nggak nyicil, dari mana lagi saya bisa beli rumah? Padahal sudah jelas bahwa riba ini pasti akan menjadi masalah hidup kita. Betapa banyak orang yang hidupnya hancur karena riba. Ya leasing lah, rentenir lah, pinjem bank lah, dan sebagainya. Lucunya, menyelesaikan masalahnya pun sama kembali dengan riba. Akhirnya, masalahnya meluas dan membesar, dan dampak terbesarnya biasanya siapa coba? Keluarga kita. Kan kasihan kan? Keluarga itulah yang akan pertama kali menjadi susah karena dampak riba yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Allah itu menguji kita dengan kesulitan, misalnya kesulitan ekonomi, karena Allah ingin melihat respon kita terhadap ujian tersebut. Allah ingin melihat apakah kita akan mengikuti petunjuk yang Allah ridhoi atau mengambil jalan pintas sesuatu yang Allah benci. Coba bayangin, andai saja kita sabar dan hanya bertindak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, yakinlah ujian kita itu akan lulus dan mendapatkan hadiah berupa solusi untuk terurainya masalah hidup kita. Tapi sayangnya nih, kebanyakan manusia selalu kembali memilih jalan yang Allah benci. Hingga akhirnya apa coba? Hidupnya semakin susah di dunia, dan semua itu belum ada apa-apanya dibandingkan ancaman Allah kelak di akhirat. Padahal Allah pasti memberi solusi dan jalan keluar dari masalah hidup kita. Yakinlah itu janjinya. Sungguh sahabatku semuanya, Allah melaknat para pelaku riba beserta saksi-saksinya atau mereka yang memahami dan mengetahui transaksi riba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari berbagai jenis riba. Jika kamu adalah orang-orang yang beriman, maka jika kamu mengerjakan riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Tuh coba bayangin teman-teman, Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Ini bayangin nih, kelak besok lusa di akhirat kita melihat Nabi Muhammad SAW, kita ingin memeluk Rasulullah, kita ingin mencium tangannya, kita mencintai dan merindukannya, tapi tiba-tiba Rasulullah mengangkat pedangnya dan berkata, engkaukah yang selama ini menantang berperang dengan Allah dan denganku? Nauzubillah min dzalik. Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama. Mari kita berbenah diri, jauhkan diri dan anak-anak kita dari riba, sebelum hancur hidup kita. Bayangkan kita beli rumah, beli mobil, ada uang riba di dalamnya. Kita sholat, kita beribadah, kita bekerja, menggunakan fasilitas itu, sedangkan Allah tidak ridho akan fasilitas itu. Kira-kira gimana ibadah kita? Nauzubillahi min dzalik. So, yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Rezeki akan Allah datangkan dari tempat yang tidak pernah kita duga. Maka kuatkan keimanan, luruskan niat, dan hiduplah hanya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Wallahu a'lam bishawab.